Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bivatri Huntoro dari Teknik Komputer 01 dengan NIM 19830380. Di sini saya akan menjelaskan apa itu DDoS. DDoS atau Distributed Denial of Service adalah jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem atau jaringan. DDoS ini adalah serangan yang sangat populer. Cara kerja dan tujuan DDoS adalah dengan membanjiri lalu lintas jaringan dengan banyak data. Request flooding merupakan teknik yang digunakan dengan membanjiri jaringan menggunakan banyak request. Traffic flooding merupakan teknik yang digunakan dengan membanjiri lalu lintas jaringan dengan banyak data. Ciri-ciri website yang terkena DDoS adalah bandwidth mengalami lalu lintas yang sangat padat. Load CPU menjadi sangat tinggi padahal tidak ada proses yang dieksekusi. Di sini adalah beberapa gambar mengenai DDoS. Nah, ini biasanya DDoS juga menggunakan bot yang sudah menginfeksi beberapa komputer, terus digunakan oleh penyerang untuk menyerang suatu layanan. Di sini juga ada beberapa keterangan tentang DDoS. Di sini secara garis besar diterangkan bahwa DOS dan DDoS dapat dibagi menjadi 3 jenis: serangan berbasis volume, membanjiri UDP, membanjiri SCMP, dan banjir paket palsu lainnya. Biasanya sasaran dari serangan ini adalah situs terlarang. Kemudian serangan protokol. Jenis ini termasuk diantaranya banjir SIN, serangan paket terfragmentasi, ping of death, smurf DOS, dan banyak lagi. Di sini diukur dalam paket per detik atau bps. Kalau di sini diukur dalam bit per detik. Yang terakhir serangan lapisan aplikasi. Di sini dijelaskan bahwa serangan ini termasuk serangan yang rendah dan lambat. Di sini besarannya diukur dengan permintaan per detik, request per second. Di sini ada beberapa motivasi dan tujuan dibalik DDoS attack, yaitu ideologi, perseteruan bisnis, kebosanan atau iseng, pemerasan, dan perang dunia maya. Nah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana sebuah server bisa terkena DDoS. Di sini saya sudah mempersiapkan Debian server yang sudah terinstall web service. Kemudian saya akan menggunakan tool Lloyds. Sebelumnya kita akan login ke servernya dulu. Nah, di sini saya sudah masuk ke servernya. Kemudian kita akan melihat resource yang dibutuhkan. Di sini sebelum mengalami DDoS, CPU terlihat normal, swap terlihat normal, memori juga terlihat normal. Di sini saya tidak
menggunakan fitur apapun. Jadi ini berjalan bukan tanpa fitur sih, berjalan tanpa adanya fitur yang saya akses. Nah, kemudian saya masukkan IP, kemudian log. Di sini ada beberapa port, method, dan threads. Di sini misalnya kita akan menggunakan metode TCP. Sudah di log, kemudian kita mulai. Nah, di sini sudah berjalan nih request. Kita menggunakan TCP port 80. Di sini sudah terlihat bahwa CPU mengalami peningkatan 41%. Jika kita hentikan aplikasinya, CPU kembali ke normal. Kemudian kita coba metode lain seperti HTTP. CPU mengalami peningkatan. Turun lagi. Sebentar, kita coba lagi dengan metode lain seperti UDP. Nah, di sini server mengalami peningkatan frekuensi CPU-nya. Nah, bagaimana jika kita meningkatkan threads menjadi 20? Ya, CPU-nya memiliki load yang sangat banyak. Nah, mungkin sampai cukup di sini saja saya menerangkan apa itu DDoS, bagaimana efeknya pada server. Di sini yang paling ketara adalah CPU mengalami lonjakan. Tetapi jika saat saya membuka browser dan mengunjungi alamat IP server tersebut, keliru. Ini masih bisa diakses karena di sini hanya saya yang membuka alamat server ini. Apabila mungkin ada beberapa user yang membukanya secara bersamaan dan ditambah ada yang melakukan DDoS, mungkin ada beberapa user yang tidak dapat mendapatkan layanan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.